Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 396, Pertarungan untuk Permata Darah. Jian Wushuang sangat gembira saat melihat banyak permata melayang di udara. Matanya bersinar penuh harap. Boneka darah adalah kartu trufnya. Meskipun kuat, dia tidak menggunakannya dan tidak berniat melakukannya kecuali benar-benar diperlukan karena dia memiliki jumlah permata yang terbatas. Dengan begitu banyak permata dalam genggamannya sekarang, dia akan dapat menggunakan boneka itu dengan lebih bebas. Permata darah sangat berharga untuk membuat senjata, boneka, dan ramuan, jadi masing-masing permata langka dan berharga. Jenderal King menatap tajam ke arah permata itu dan berteriak, cepat. Ambil permata itu. Ayo kita bergerak juga. Wuta meraung dan bergegas menuju permata-permata itu. Gencatan senjata antara kedua pasukan dipatahkan oleh kemunculan permata darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh keras bergema di aula. Struktur aula tetap utuh dan tidak ada debu yang dihasilkan meskipun getarannya kuat. Aula itu dibangun oleh pemiliknya dan cukup kokoh untuk menahan pertarungan antara para ahli alam awan. Tentu saja, aula itu tidak terpengaruh secara signifikan oleh pertarungan yang melibatkan orang-orang yang hanya berada di tahap 2 atau 3 alam Sein. Jenderal King tampak muram. Ia baru saja bertarung dengan Wuta. Sebagai satu-satunya ahli tahap 3 yang hadir di rumah besar itu, mereka berdua terpisah dari yang lain. Mereka berlari menuju permata itu. Jenderal King mencoba meraih permata dengan tangan terentang. Saat melakukannya, dia melihat semburan gelombang api melonjak dari Wuta, yang tampak marah besar. Ombak itu menghantam permata-permata itu sebelum Jenderal King bisa mencapainya, dan dampaknya menyebabkan permata-permata itu berhamburan. Hal ini membuat para komandan bersemangat. Cepat, tangkap mereka. Mematuhi perintah tersebut, para komandan menghentikan pertempuran dan menyerang permata-permata yang telah berserakan. Pertarungan sengit pun segera dimulai. Pada saat ini, 4 sinar cahaya ungu melayang keluar dari kolam dan melayang di void seperti permata. Apakah ada permata lain di kolam itu? Semua orang teralihkan oleh cahaya itu. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa objek yang baru saja muncul itu adalah 4 jimat ungu. Berdiri di tengah aula, Jenderal King secara acak mengambil sebuah jimat. Dia memegangnya di tangannya dan mengerutkan kening saat memeriksanya. Menyadari apa itu, dia berteriak gembira, ini sebuah tanda. Sebuah token yang dapat membawa kita ke bagian dalam rumah besar itu. Token. Semua orang terkejut, dan mata mereka menunjukkan keadaan pikiran mereka yang kacau. Cepat, rebut tokennya. Gerutu Wuta. 7 komandan pasukan bersayap perak berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti perintah. Meskipun mereka memiliki 1 orang lebih banyak dari pihak Jian Wushuang, mereka tetap tidak dapat mengalahkan mereka karena mereka ditekan oleh alam pedang Jian Wushuang. Namun, niat mereka sekarang adalah merebut permata darah dan jimat. Mereka hanya perlu menahan lawan mereka sementara salah satu dari mereka merebut benda-benda itu. Brengsek. Melihat pasukan bersayap perak mengumpulkan permata darah dengan mudah, ke-6 komandan pasukan pedang besi, termasuk Jenderal King, tampak serius. Mereka sibuk bertarung dengan lawan mereka dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat lelaki berjubah putih dari pasukan sayap perak mengambil permata darah dan memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Semua ini terjadi karena pasukan bersayap perak jumlahnya lebih banyak 1 orang dari mereka. Swiss, plus sebuah cambuk hijau panjang menerjang Jian Wushuang seperti gelombang yang bergulung-gulung. Jian Wushuang mengacungkan pedangnya dan menepis cambuk itu. Ia mulai bertarung dengan seorang wanita berambut hijau. Jian Wushuang memperhatikan pria berjubah putih, yang sedang mengumpulkan permata, tanpa halangan dan tanpa batasan. Dia sudah mengumpulkan 6 permata darah. Jian Wushuang merasa sedih. Permata darah ini sangat berarti bagiku. Aku harus mendapatkannya. Sepertinya aku harus menggunakan kartu trufku sekarang. Jian Wushuang merenungkan langkah selanjutnya dan niat membunuhnya tiba-tiba menyebar ke seluruh aula. Keterampilan rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Setelah teriakannya, niat membunuh yang luar biasa berkumpul dan membentuk sungai berdarah, yang dalam sekejap menutupi seluruh aula dengan kekuatan yang luar biasa. Apa ini? Banyak ahli memandang sungai dengan kaget, dan mereka merasakan ledakan kekuatan yang tidak biasa dari sungai. Pria berjubah putih, yang telah mengumpulkan permata darah, juga memperhatikan sungai itu, tetapi dia mengabaikannya. Namun, ketika dia meraih permata di depannya, telapak tangan berdarah yang terbentuk oleh sungai yang bergulung-gulung menamparnya. Apa? Pria itu tertegun dan segera mundur. Jian Wushuang berdiri di tengah sungai, dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Road to the Underworld bekerja dengan baik dengan Tenfold Realm. Termasuk Slater Domain, ada 3 teknik yang bekerja bersamaan pada saat yang sama. Kompresi.
Saat kata-kata itu keluar dari bibir Jian Wushuang, kekuatan yang telah menekan tentara bersayap perak bangkit lagi. Ledakan. Sungai itu menderu ke arah pasukan dan menyebabkan para komandan yang melayang di udara tenggelam, mengubah keterkejutan mereka menjadi kengerian. Bagaimana ini bisa terjadi? Tekanannya menjadi jauh lebih kuat. Tekanan alam pedang sudah sangat kuat, dan sekarang, tekanan itu hampir 2 kali lipat karena sungai darah. Ya Tuhan, kekuatanku telah ditekan hingga 30%.